Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga Anda semua diberi kelancaran rezeki ya. Oke, untuk kesempatan video kali ini masih trial dan error, di mana saya sedang melakukan pengujian, yaitu sebuah power amplifier yang kemungkinan siapa tahu nanti bisa dicetak untuk kelas-kelas rumahan ataupun ya untuk acara-acara tanggung RT-an ataupun lingkungan ya, acara kecil-kecilan. Oke, untuk ini posisi unit menyala ya. Kita netral lupa. Oke, kita nolkan dulu. Kayaknya ada yang gak kuat elko-nya ya guys. Ada elko yang gak kuat, saya lupa. Karena ini apa ya istilahnya, ini sebenarnya kit ini itu dia maksimal 35 volt, namun saya supply sampai 50 volt kalau nggak salah ya. Kita coba. Jadi mohon maaf ya kalau ada elko yang nantinya meledak. Kita coba ukur saja dulu nih ya, biar tahu di 50 volt. Jadi otomatis untuk elko nya dia hanya 35 volt, pastinya meledak ya. Ini masih karena mungkin kualitas elko nya cukup lumayan bagus, dia cukup bertahan ya. Dan kita coba pegang mana yang panas. C1 2 ya. Untuk elko nya minta ganti nanti setelah video ya. Untuk ini yang jelas kita pengetesan saja. Ini di aslinya 35, saya supply 50. Dan di sini yang menjadi apa istilahnya topik dalam video ini, yaitu pada sebuah komponen dimana yang biasanya itu menggunakan transistor bagian driver ya, buffer di sini atau driver ya. Itu dia menggunakan transistor sejenis ini ya, dan entah dari seri BF 422 ataupun BF 423 ya. Dan juga ada seri 2N5401 ataupun A733 ataupun A1015. Biasanya seperti itu. Dan untuk ini saya memodifikasi di bagian sininya, yaitu menggunakan transistor jenis SMD. Sangatlah kecil ya. Untuk ininya kita tunjukin guys ya, seperti ini ya bungkusnya. Itu untuk spare partnya kita bisa lihat sedikit tuh ya, kecil banget ya. Ini adalah seri SMD nya dari 2N5401, yaitu untuk pencariannya ada di contoh di Shopee ataupun yang lainnya, itu MMPT. Mohon maaf baterai saya habis, kita cabut dulu. Untuk serinya MMPT 5401 itu sama saja dengan varian yang seperti ini 5401, hanya saja dia spare partnya sangatlah kecil. Kenapa saya mencoba mengambil ini? Karena emang dari pengalamanku
contoh saja seperti ini. Ini adalah mesin set-top box. Kenapa dia sanggup bertahan tahunan, bahkan dihidupkan hampir nonstop 24 jam, tidak terjadi error ataupun apa, walaupun dia sudah pakai spare part SMD. Dan di sini menjadi kebanggaan juga, yaitu spare part SMD itu ibaratnya di dalam transistornya itu dikeluarkan ya. Di sini yang berarti isi chip yang ada di transistor itu diambil isinya saja, mungkin dikasih kaki-kaki 3. Itu jauh, ternyata saya uji coba jauh lebih baik. Dan untuk hasil sinyal ataupun DCO di sini ya, DCO ya, DC offset, yaitu dia sangatlah stabil, walaupun untuk ini dia masih driver OCL yang versi 150 wattan. Saya rubah pakai aslinya itu A1015, saya rubah pakai MMBT 5401 atau 2N5401 untuk bagian sininya, bagian buffer ya ataupun apa istilahnya. Dan di atasnya dikit yang agak kesini itu biasanya pakai BD139. Kita juga rubah pakai punyanya mesin lampu rumah, itu saya pakai 13 seri yang 13007. Biasa di TL lampu banyak itu yang watt besar, otomatis pakainya 13007. Kalau sedikit kecil biasanya pakai 13003 yang cuma sekitar 5 watt 7 watt. Lampu TL yang seperti ini dia hanya pakai 13001 dan saya pakai 13007. Untuk versi yang pakai 13003 sudah saya tes, aman, nyaman, dan kurasa untuk tenaga cukup lumayan. Di sini saya uji coba pakai transistor buffernya ataupun utamanya itu yang depan pengout awal, itu saya mencoba pakai spare part SMD. Ternyata hasil DC offside ataupun DC out, DCO ya, di sini dia termasuknya menjadi stabil. Yang semula itu cukup berantakan. Di sini contoh, ini agak sedikit stabil ya. Dari yang aslinya yang pakai kit asli hati oriannya, dia tegangannya seperti kayak ngacak naik turun. Dan saya ganti spare part SMD itu di sini di DCO nya dia hampir bertahan di sekian koma sekian, mungkin selisihnya 1 mili atau 0,1 mili. Dia posisi tenang ya, enggak goyang. Untuk yang aslinya itu dia goyang sampai 100 mili, bahkan ya 50 sampai 100 mili dia naik turunnya seperti itu. Dan saya gunakan spare part SMD itu dia hampir diem di sini saja. Contoh ini ya, di sini dia bergeraknya cukup seimbang karena emang hasilnya bagus. Dan di sini emang kurasa nunjukin seperti ini ya tadi ya, itu pergerakannya cuma sedikit di sini di bagian paling belakang, dan di belakangnya koma itu termasuk stabil. Dan mungkin oh ya, ini saya coba colok aman gak ya, kayaknya sih aman. Ya, speaker sebenarnya sampai ngangkat loh. Untuk ini dia posisi oke, udah nyala, pakai supply sekitar 50 volt, aman saja.
Mungkin untuk ininya kita nunggu di bagian ininya transistor pembagi tegangan atau transistor fase ya, itu hangat atau enggak, ataupun ada yang panas di bagian resistor ataupun yang lainnya. Kita bisa nanti melakukan perbaikan ataupun upgrade ya. Yang jelas untuk ini udah cukup oke. Sampai detik ini, setelah dari transistor fase menuju ke transistor drivernya yang penguat awal, itu dia masih pakai original BD139 BD140, dan untuk outnya dia di ujung pakainya TIP 4142 tanpa heatsink ya. Ini dipegang dingin. Coba speaker ditekan. Ya, termasuknya dingin ya guys. Semoga saja udah oke untuk eksperimen kali ini. Mungkin yang sudah biasa oprek-oprek kit OCL 504 ataupun OCL yang 150 watt, itu kurasa hampir sama atau hampir mirip dengan 504 ya. Hanya saja dia tidak ada fitur trim DCO ataupun pengaturan keseimbangan DC offset di sini saja. Dan mungkin untuk resistor gainya dia masih orinya, yaitu sekitar 33 kilo. Nanti kita akan coba ganti yang ya, aduh ngompol guys. Cabutlah. Dan untuk ini kurasa bagus. Mungkin besok kita bikinkan video set pengetesan ataupun kita coba tes sendiri apakah aman atau tidak, ataupun ada yang panas atau terbakar ya. Besok kita coba cek sendiri. Ini nanti kasih pendingin yang model satu transistor, satu pendingin yang kecil kotak. Saya coba di minim heatsink dulu untuk biar lebih tahu ketika menyalakan musik itu panasnya seperti apa. Ya, mohon maaf ya, agak sedikit mengantuk sebenarnya. Dan mungkin kawan udah ada yang cetak PCB-nya yang versi SMD, boleh yang versi 504 boleh ya, dikasih link belanjanya di saya. Nanti saya akan coba check out, kita rakit ulang atau rakit dari awal ya. Untuk resistornya masih pakai resistor umum, kita belum belanja yang versi SMD, mengingat kalau belanja ya lumayan juga sih, dikit-dikit belanja nggak enak. Oke, begitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sekian dan sampai jumpa kembali di video-video saya yang semoga bisa menambah ilmu Anda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.